Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih telah bergabung, telah mensubscribe channel Salman Digital Media. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki pemirsa sekalian. Semoga Allah mengangkat segala masalah dan beban yang selama ini menjadi beban pikiran, atau segala sesuatu masalah yang selama ini menjadi persoalan dalam kehidupan, menyita perhatian, menyita pikiran dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan bergabung, dengan mensubscribe channel ini, mudah-mudahan Allah angkat segala macam penyakit, angkat segala kesusahan, melalui berkahnya bermajlis, melalui berkahnya menuntut ilmu. Yang kita harapkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menuntut ilmu. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa, kita masih membahas tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mencintai Nabi? Karena keagungan Nabi. Kenapa Nabi? Seperti apa keagungan Nabi? Antara lain kita pernah bahas di video sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas betapa Nabi Muhammad SAW memiliki keagungan yang besar. Allah tidak pernah menyebut nama Muhammad, memanggil Muhammad bahkan di dalam Al-Quran. Kalau Musa, ya Nuh, ya Ibrahim, disebut nama-namanya saja. Tapi Allah di dalam Al-Quran menyebutnya ya Nabi, ya Rasulullah, tidak menyebut namanya. Bahkan kita ini, umatnya Nabi Muhammad SAW ini, diajari adab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cara memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Ila akhir ayat. Allah berfirman, janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul atau Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu, kayak kamu manggil sebagian yang lain. Allah melarang kita memanggil Nabi Muhammad seperti kita manggil teman kita sendiri. Kita panggil, ini apa nih maknanya? Maknanya jangan kamu panggil dengan panggilan namanya saja, jangan kamu sebut namanya Muhammad saja. Panggillah Rasulullah, Nabi Allah, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Nabiyina Muhammad, baginda Nabi Muhammad SAW. Itu bentuk pengagungan kita, adab kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, gak mungkin toh, misalnya saya sebagai MC acara mengundang ustadz besar, ustadz kondang, namanya misalnya Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abdul Somad. Saya sebagai MC tentu akan mengatakan apa? Saya akan panggil acara selanjutnya, yaitu acara tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Somad yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Abdul Somad yang datang. Gak mungkin saya sebut acara selanjutnya yaitu acara tausiah yang akan disampaikan oleh Abdul Somad. Mat, silahkan Mat. Enggak mungkin saya ngomong begitu kan. Itu saya enggak takzim kepada guru, saya enggak hormat kepada guru. Lah ini kepada ustadz saja kita panggilnya Ustadz Al-Mukarram, ya guru, ya Pak Kiai. Kita sebutnya begitu. Ini manusia loh, bukan Nabi. Masa kepada Nabi Muhammad kita panggilnya cuma Muhammad. Panggillah dengan panggilan bentuk ketakziman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin besar ketakziman kita kepada Nabi Muhammad, semakin tinggi pula kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar cara kita mengagungkan dan memuliakan, mentakzimi Nabi Muhammad SAW, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ulama-ulama salaf terdahulu, kalau masuk ke kota Madinah, ketika mereka hendak buang hajat, mereka keluar dulu dari kota Madinah. Mereka keluar dari Madinah, baru buang hajat di sana. Kenapa? Malu, karena Nabi Muhammad itu dikubur di kota Madinah. Mereka malu buang hajat di situ. Mereka keluar. Kenapa? Bentuk ketakziman mereka kepada Nabi Muhammad SAW.
Bahkan ulama salaf terdahulu kalau masuk kota Madinah, mereka lepaskan sendal-sendal mereka. Mereka milih nyeker. Kenapa? Mereka takut menginjak tempat-tempat yang pernah diinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Bahkan Imam Malik rahimahullah, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, itu beliau ketika didatangi oleh seorang jamaah datang ke rumah, ngetok pintu lalu dibuka. Imam Malik bertanya, ada apa? Ya Imam, saya mau konsultasi, mau tanya-tanya kepada panjenengan. Apa jawaban Imam Malik? Imam Malik mengatakan, Pak, Bapak ini datang ke sini mau bertanya masalah pribadi atau mau menanyakan tentang suatu hadis? Saya mau tanya masalah pribadi ya Imam. Atau dia jawab, saya mau bertanya tentang hadis ya Imam. Oh baik, silahkan masuk sebentar ya. Disilahkan masuk. Lalu Imam Malik masuk ke dalam. Apa yang dilakukan Imam Malik ini? Beliau mandi, beliau ganti baju pakai baju yang bagus, beliau pakai parfum. Baru beliau bukakan kitab hadis atau baru dia bacakan hadis dan dia ngajarkan hadis, menerangkan hadis yang ditanyakan oleh orang tersebut. Kenapa? Itu kebiasaan Imam Malik. Imam Malik tidak akan membacakan hadis, tidak akan mengajarkan hadis sebelum Imam Malik itu dalam kondisi dia mandi, dia bersih, dia wangi, dia pakai baju yang terbaik. Kenapa itu lakukan beliau? Karena itulah bentuk pengagungan Imam Malik kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bahkan beliau, Imam Malik itu ulama Madinah, beliau itu dikatakan tidak pernah naik onta atau kuda di atas kota Madinah. Beliau milih kalau mau keluar kota, beliau tuntun dulu kudanya atau ontanya dari rumah, dia tuntun sampai di perbatasan. Begitu keluar kota Madinah, baru dia naiki ontanya, dia naiki kudanya. Hal ini mengundang pertanyaan banyak orang. Ya Imam Malik, kenapa engkau naik kudamu itu selalu di luar kota Madinah? Tak pernah kami melihat engkau naik onta di kota Madinah. Apa jawaban Imam Malik? Saya malu ketika saya berada di tempat yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sedang terbaring di bawah, kok saya naik di atas? Di mana tingkat kesopanan saya? Di mana adab saya kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Masya Allah. Itu bentuk pengagungan para ulama kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai Allah mengajarkan kita, panggilah Nabi Muhammad dengan gelarnya Sayyidina Muhammad, baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habibullah, ya Maulana. Boleh, silahkan. Itu bentuk pengagungan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi Ustadz, tapi Mas Adi, tapi kan dalam sholawat itu kita diperintahkan baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nabi pernah mencontohkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, gak pakai Sayyidina. Ginilah pemirsa, Nabi Muhammad itu orang yang tawadhu, rendah hati. Ketika Nabi Muhammad menyebut Sayyidina itu, bacalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, itu sama saja Nabi sedang mengagungkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi merasa tidak pantas seorang hamba kok mengagungkan diri di hadapan Allah. Kalau Anda orang Jawa pasti paham. Gak mungkin anak kecil ngomong sama orang tua ngomong begini, Bapak, Ibu, nuhun sewu nggih, kula badhe dahar rumiyin. Gak mungkin anak kecil ngomong begitu. Yang ada kan, kula ajeng nedhi rumiyin, saya mau makan dulu. Bukan kulo badhe dahar. Kulo badhe dahar itu ucapan orang tua kepada anak, bukan anak kepada orang tua. Gak pas menggunakan itu. Lah kalau Nabi Muhammad menggunakan ucapkanlah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, itu tentulah Nabi Muhammad merasa seperti mengagungkan dirinya di hadapan Allah SWT. Dan itu tidak pantas. Nabi merasa tidak pantas, sehingga panggil saja, sebut saja sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu bentuk ketawaduan Nabi Muhammad. Tapi kemudian Allah dalam surat An-Nur ayat 63 ini, Allah ngajarkan kita, panggillah Nabi Muhammad, sebutlah namanya dengan sebutan gelarnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Nabiyina Muhammad wa ala ali Nabiyina Muhammad. Allahumma sholli ala Rasulina Muhammad. Dan seterusnya. Jadi sebutlah Nabi Muhammad dengan panggilannya yang mulia. Samalah kalau saya sebagai MC atau ketika mengisi acara. Coba pemirsa perhatikan, enak mana kalimat ini.
para jamaah, marilah tak lupa salawat Allah dan salam semoga tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat ini, para jamaah sekalian, semoga salawat Allah dan salam senantiasa tersampaikan kepada Rasul junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu lebih enak yang kedua pengucapannya daripada mari kita sampaikan salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jelas kita gantilah kepada salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baginda itu kalau digantikan, dikonversikan ke dalam bahasa Arab, ya maknanya Sayyidina Muhammad itu, Sayyiduna Muhammad itu. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, itu Allah mengajarkan kita adab yang tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin tinggi adab kita kepada Nabi Muhammad, semakin tinggi besar ketakziman kita kepada Nabi Muhammad, maka kedudukan kita akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.